Wibisana berjalan masuk ke dalam istana Alengka. Mandodari datang menghadangnya. Wibisana meminta maaf padanya dan mengatakan, saya telah melakukan kesalahan besar dengan meninggalkan Alengka dan pergi memihak Rama. Saya tidak melakukan tugasku sebagai seorang saudara. Rama telah membunuh Indrajit juga. Saya pelakunya yang memberitahu rahasia Indrajit. Saya ingin meminta maaf kepada Rahwana. Di mana dia? Mandodari berkata, Rahwana ada di aula kerajaan. Wibisana kemudian pergi menemui Rahwana. Wibisana bertemu dengan Rahwana. Rahwana meneriakinya sebagai sang pengkhianat Alengka, Wibisana. Rahwana berjalan ke arahnya dan memunculkan pedang ajaibnya. Wibisana jatuh tersungkur dan meminta maaf atas kesalahannya. Rahwana mengatakan, kesalahanmu tidak bisa dimaafkan, kamu hanya pantas mendapatkan hukuman mati, kamu adalah penipu. Wibisana tersenyum dengan cara yang jahat. Wibisana tertawa dan Rahwana meneriaki nama Wibisana. Saudara angkat Rahwana yang bernama Ahirafan muncul ke bentuk aslinya. Rahwana mengatakan, kamu di sini, saudara angkatku, Ahirafan. Ahirafan mengatakan, ya saudaraku, kamu telah memerintahkan saya untuk membunuh para pertapa. Bagaimana saya akan membunuh mereka? Dengan pedang? Tidak. Saya tidak akan memberikan mereka kematian yang mudah. Saya akan memenggal kepala mereka dan mempersembahkannya kepada Dewi Patalika. Ahirafan tertawa. Rahwana tersenyum melihat kehadiran saudara tirinya. Sebuah bola hitam pekat jatuh di tengah perkemahan Rama. Asap dan gas beracun menyebar dengan cepat. Rama mengatakan, ini adalah serangan mayavi, lindungi semua orang. Semua orang pingsan karena efek menghirup asap tersebut. Sugriwa, Hanuman dan Anggada membantu yang lain. Rama mengatakan kepada Laksmana bahwa asap ini beracun, lindungi semua orang. Anggada menjadi pingsan. Jembawan juga ikut pingsan. Nara dan Niri juga terjatuh karena asap itu. Bahkan Sugriwa terkena asap bulat putih dan terjatuh. Hanuman mengatakan, asap ini membuatku ingin pingsan juga. Ini adalah rencana Asura untuk membuat semua orang pingsan, sehingga dia bisa menyakiti Rama dan Laksmana. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Rama dan Laksmana. Laksmana memegang kepalanya dan batuk. Rama berbalik dan melihat Laksmana terjatuh. Rama juga jatuh dan mengulurkan tangan ke Laksmana. Rama dan Laksmana juga tidak sadarkan diri. Hanuman melihat Rama dan Laksmana yang tidak sadarkan diri. Hanuman menjadi khawatir. Hanuman batuk serta memegang kepalanya dan akhirnya terjatuh juga. Wibisana datang ke sana dan terkejut melihat semua orang pingsan di tanah. Wibisana memeriksa Rama dan Laksmana. Dia khawatir dan melihat Hanuman dan yang lainnya. Wibisana mengatakan siapa yang melakukan ini dan melihat sekeliling. Ahirafan datang ke sana. Wibisana mengatakan, Ahirafan, kamu adalah pelakunya. Ahirafan mengatakan, siapa lagi yang bisa melakukan ini kecuali aku? Aku akan mengorbankan kedua pertapa ini dan menyenangkan Dewi Patalika. Wibisana mengatakan, aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi dan memukulnya dengan gada Hanuman. Ahirafan menghentikannya. Ahirafan menyebutnya sebagai pengkhianat Alengka dan bertanya, apakah kamu akan menggunakan senjata padaku untuk pertapa ini? Wibisana mengatakan ya. Ahirafan mengeluarkan mantra dari dahinya ke arah Wibisana. Wibisana akhirnya pingsan. Ahirafan mengatakan, sekarang saya akan mengorbankan kedua pertapa ini di depan Dewi Patalika. Dia kemudian menghilang membawa Rama dan Laksmana. Pagi harinya, Hanuman bangun dan melihat Rama dan Laksmana telah hilang. Dia mengatakan Prabu dan mencari Laksmana juga. Hanuman memanggil nama Rama dan Laksmana. Sugriwa dan yang lainnya terbangun oleh suara Hanuman. Sugriwa bertanya kepada Hanuman apa yang terjadi. Hanuman mengatakan bahwa Rama dan Laksmana tidak ada di sini. Mereka semua mencari Rama dan Laksmana.
Wibisana terbangun dan bertanya kepada Hanuman tentang Rama dan Laksmana. Sugriwa mengatakan mereka tidak ada di sini, apakah Anda tahu di mana mereka? Wibisana mengatakan saudara tiriku, Mayavi Ahiravan yang membuat kita pingsan. Dia telah membawa Rama dan Laksmana. Dia adalah adik tiri Rahwana dan dia adalah Raja Dunia Bawah Tanah atau Pataloka. Dia akan membawa Rama dan Laksmana ke Pataloka, nyawa mereka dalam bahaya. Hanuman mengatakan tidak ada yang bisa terjadi pada mereka, saya akan pergi dan menjemput mereka. Hanuman mengatakan Jailah Sri Rama dan menghantam tanah dengan kakinya. Dia menghancurkan tanah serta lubang besar terbuka dan terbang ke dalam Pataloka. Sinta mengatakan tidak, ini tidak mungkin terjadi, bagaimana Ahiravan bisa membawa Rama dan Laksmana ke Pataloka? Trijata mengatakan tapi ini benar, Hanuman telah pergi ke Pataloka untuk mencari Rama dan Laksmana. Hanuman mencari pintu Pataloka. Hanuman melihat pintu dan mengatakan bahwa ini adalah pintu dunia bawah tanah. Dia memukulnya dengan gada dan mengatakan mengapa pintu ini tidak pecah. Hanuman melihat celah di antara batu-batu tersebut dan berkata bahwa saya telah menggunakan kekuatan dan bukannya akal sehat saya. Hanuman mengecil dan masuk ke dalam lubang di gerbang Pataloka. Dia kembali ke ukuran normalnya. Hanuman melihat yagya sedang berlangsung dan mengatakan bahwa ada begitu banyak Ahiravan. Ahiravan sedang melakukan yagya atau ritual. Hanuman melihat Rama dan Laksmana. Sinta mengatakan saya harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan energi indera Rama dan Laksmana kembali. Sekarang saya hanya punya satu solusi untuk menggagalkan Mayavi ini, yaitu meditasi Yogmaya. Ahiravan meminta Dewi Patalika untuk muncul. Dewi Patalika akhirnya muncul di dalam patung. Ahiravan memintanya untuk menerima pengorbanan manusia ini dan bergembira. Sang Dewi melihat Rama dan Laksmana, dan hendak pergi untuk memukul mereka. Hanuman muncul di antara mereka dan menghentikan pedangnya dengan gada. Ahiravan mengatakan bagaimana wanara ini bisa masuk ke sini. Hanuman akhirnya berkelahi dengan Dewi Patalika. Sugriwa mengatakan mengapa Hanuman tidak datang sampai sekarang. Wibisana mengatakan kepada semua orang bahwa tidak mudah untuk mengecewakan Ahiravan. Dia adalah seorang Asura Mayavi yang hebat dan penguasa mantra dan tantra. Itulah mengapa Hanuman membutuhkan banyak waktu. Dewi Patalika memberikan serangan cahaya dari mahkotanya, dan Hanuman melawan. Sang Dewi terluka dan mengatakan bahwa Anda bukanlah wanara biasa. Siapa Anda? Hanuman mengatakan bahwa saya adalah Hanuman, sang pemuja Rama. Dewi Patalika bertanya apa yang Anda inginkan, mengapa Anda menghentikan saya untuk melakukan pengorbanan ini? Hanuman mengatakan saya selalu mendengar bahwa Dewi dan Dewa senang melihat para penyembah mereka baik-baik saja. Anda ingin membunuh orang yang harusnya Anda lindungi. Anda akan senang untuk sesaat tetapi Ahiravan akan mendapatkan keuntungan dengan ini. Dewi Patalika mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan dan akal yang hebat. Kata-kata Anda menghentikan saya untuk melakukan adharma ini. Mulai hari ini, Patalika tidak akan menerima pengorbanan dari siapapun. Dewi Patalika memberkati Hanuman untuk menjadi terkenal dan mulia, dan mengatakan bahwa Anda akan dikenal juga sebagai Patali Hanuman. Hanuman tersenyum menerima berkah tersebut. Ahiravan mengelilingi Hanuman dan tertawa. Ahiravan mengatakan kamu telah melindungi Rama dan Laksmana dari Dewi Patalika, tetapi kamu tidak bisa menyelamatkan mereka dariku. Hanuman berkata, wahai Adharmi Ahiravan, aku akan membunuh kalian semua. Ahiravan mengatakan pertama-tama cari tahu, siapa Ahiravan yang sebenarnya di antara kami. Hanuman memukul mereka dan mereka hanya hancur sebagai pantulan. Hanuman terus mencari Ahiravan yang sebenarnya. Hanuman berpikir sampai aku menemukan Ahiravan yang sebenarnya, tidak ada gunanya untuk memukul mereka.
Sinta duduk berdoa dan melakukan meditasi yogmaya. Ahiravan mengatakan ini adalah ilusi dunia saya, Anda tidak bisa merusaknya. Anda bisa tetap duduk di atas pohon dan makan buah-buahan. Sinta terus mengucapkan lantunan syair yogmaya. Hanuman tersenyum dan berpikir bahwa hanya Ahiravan yang bisa bernafas, bukan bayangannya yang lain. Dia menangkap Ahiravan dan berkata akhirnya, aku menangkapmu. Ahiravan mengatakan bahwa kamu melakukan kesalahan. Hanuman berkata tidak, kali ini aku tidak melakukan kesalahan, hanya Ahiravan yang asli yang bisa bernafas dan tidak ada bayangan lain. Hanuman memukul Ahiravan. Ahiravan terjatuh. Hanuman mengatakan kamu telah menyusahkan Rama dan Laksmana dengan adharmamu, aku tidak akan meninggalkanmu hari ini. Ahiravan mengatakan jangan lakukan kesalahan ini dengan mendekat, saya adalah penguasa Pataloka atau dunia bawah tanah dan saya bisa membunuhmu. Hanuman memukulnya, dan mereka terus bertarung. Ahiravan mengatakan wahai Wanara, aku akan mati, tetapi Rama dan Laksmana tidak akan selamat. Ahiravan berlari untuk membunuh Rama dan Laksmana. Hanuman menghentikannya. Ahiravan akhirnya mati tertusuk oleh Trisula. Ahiravan mengatakan Rama dan Laksmana tidak akan diselamatkan, setelah saya mati, siapa yang akan menghidupkan kembali mereka? Ahiravan akhirnya mati. Hanuman terkejut dan meminta Rama dan Laksmana untuk bangun dan membuka mata. Sinta terus duduk berdoa. Hanuman menjadi khawatir. Hanuman meminta Rama dan Laksmana untuk bangun. Sinta duduk sambil menyanyikan lantunan syair mantra yogmaya. Efek mayavi dari Rama dan Laksmana akhirnya hilang. Rama dan Laksmana membuka mata dan melihat satu sama lain. Rama mengatakan Hanuman. Laksmana bertanya kepada Rama di mana kita. Rama mengatakan sepertinya di Pataloka. Hanuman mengiyakan. Laksmana bertanya bagaimana kita bisa sampai di sini. Hanuman mengatakan saudara Rahwana, Ahiravan membawa kalian berdua ke sini untuk mengorbankan kalian untuk menyenangkan Dewi Patalika. Rama bertanya apakah pasukan Wanarasena aman. Hanuman mengatakan ya, mereka sedang menunggumu, kita akan pergi sekarang. Rama bertanya bagaimana kita akan pergi. Hanuman mengatakan jayalah Sri Rama dan berubah menjadi raksasa. Hanuman meminta mereka untuk datang dan duduk di pundaknya. Rama dan Laksmana duduk di pundaknya. Hanuman kemudian terbang. Sugriwa mengatakan mengapa Hanuman membutuhkan banyak waktu untuk datang. Wibisana mengatakan tidak mudah untuk mengalahkan Ahiravan, dia adalah mayavi yang hebat dan penguasa mantra tantra, itu sebabnya Hanuman terlambat. Hanuman datang ke sana dan membawa Rama dan Laksmana. Wibisana mengatakan Rama dan Laksmana. Sugriwa mengatakan bahwa Wibisana mengetahui tentang Ahiravan dan penculikanmu. Wibisana berterima kasih kepada Hanuman karena telah melayani Rama dan Laksmana. Rama mengatakan jika ada orang yang lebih bijaksana dari Hanuman, kehidupan orang tersebut tidak akan pernah jatuh dalam masalah, saya beruntung mendapatkan orang yang lebih bijaksana seperti Hanuman. Rama mengatakan kepada Hanuman bahwa Anda mendapat informasi tentang Sinta, dan kemudian mendapatkan tanaman Sanjevani untuk menyelamatkan nyawa Laksmana. Dan hari ini Anda menyelamatkan saya dan Laksmana, dan mengakhiri Ahiravan. Tidak ada orang lain yang dapat melakukan semua ini kecuali Anda. Anda melakukan banyak bantuan kepada saya tidak dapat terbebas dari bantuan ini sepanjang hidup saya. Anda telah setia bersamaku dan ini adalah pencapaian terbesar dalam hidup saya. Ragukul akan selalu berterima kasih kepada Anda. Hanuman menangis dan mengatakan bahwa Anda tidak mengatakan ini untuk mengubah motif hidup penyembah Anda kan? Rama mengatakan tidak. Hanuman mengatakan motif hidup saya adalah untuk melayani Anda, hidup saya tidak ada artinya tanpa Anda.
Jika Anda berterima kasih kepada saya atas layanan saya, lalu apa arti dari layanan saya ini? Tugas pertama saya yang paling penting adalah untuk melayani Anda. Semua orang melihat Wanara dengan penglihatan yang buruk. Jika ada yang menyebut nama Wanara di malam hari, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dengan makanan. Saya senang melayani Anda. Rama tersenyum. Hanuman berkata, saya hanya meminta Anda, agar Anda selalu membawa penyembah Anda bersama Anda kemanapun Anda pergi. Rama memeluk Hanuman. Trijata menemui Sinta dan memberikan kabar baik. Dia mengatakan bahwa Hanuman menemukan Rama dan Laksmana dengan selamat dari Pataloka. Sinta tersenyum dan berterima kasih kepada Yogmata karena telah menyelamatkan kembali Rama dan Laksmana dari kekuatan Mayavi. Dia mengatakan bahwa keluarga saya masih hidup karena Anda dan berterima kasih kepada Yogmata. Sinta mengatakan kepada Trijata bahwa waktunya telah tiba ketika Adharmi Rahwana akan mati. Rahwana meneriakkan mantra sambil berdiri di dalam api, dan beberapa senjata astra masuk ke dalam tubuhnya. Rahwana kini benar-benar dilindungi oleh senjata tersebut dan tertawa. Visravas dan Kaikesi sibuk melakukan yagya. Beberapa cahaya asta muncul. Kaikesi tersenyum. Visravas mengatakan bahwa ini baru satu tahap yang telah selesai. Kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan kekuatan besar seperti Sahastra Rahwana. Rahwana mengatakan kepada para prajurit bahwa ini bukan perang persaingan pribadi, tetapi untuk klan Asura dan nilai-nilai bangsa ini. Ini bukan hanya perang milikku, tetapi perang kalian juga. Ini adalah perang untuk melindungi generasi Asurs yang akan datang. Kita harus memenangkan perang ini. Jika tidak, klan Asura akan berakhir, nama Alenka akan berakhir selamanya. Wibisana memberitahu Rama tentang senjata Rahwana, perisai pelindungnya, dan tidak ada yang bisa mematahkan panahnya. Laksmana mengatakan biarkan dia datang ke medan perang sekali saja, dia tidak akan punya waktu untuk mengangkat senjata. Rahwana mengatakan kepada pasukannya bahwa ini adalah waktunya untuk mendapatkan kejayaan bagi Alenka. Kita harus menang dan bendera kemenangan harus dikibarkan di Alenka. Rama mengatakan kita tidak boleh meremehkan musuh, kemampuannya akan terlihat di medan perang. Kita akan melihat Rahwana besok, dia bukan hanya seorang pejuang yang hebat, tapi juga seorang berpengetahuan dan berilmu. Kita harus menghormati Rahwana, gabungan kemampuan seperti itu pada makhluk manapun bukanlah makhluk biasa. Rama memuji Rahwana sangat luar biasa. Sugriwa bertanya apakah kamu memuji Rahwana? Rama mengatakan ya, dosa dan adharma adalah perbuatannya, kita akan menghukumnya dalam perang, tetapi itu tidak berarti kita tidak menghormati ilmu yang Rahwana dapatkan dari puasa dan meditasinya. Rama meminta Nara dan Niri untuk melindungi Wibisana dalam perang besok. Wibisana bertanya mengapa, saya tidak berperang dengan siapapun. Rama mengatakan bahwa kami telah mendeklarasikan Anda sebagai Raja masa depan Alenka, sampai perang berakhir. Tugas kami adalah melindungi Anda sampai perang berakhir. Bidadari pergi untuk melakukan tilak pada Rahwana dan Rahwana menghentikannya. Dia mengatakan niat terhadap prajurit dan kepercayaanmu lebih penting daripada arti ini. Percaya bahwa prajurit akan berhasil dan menang. Di mana tidak ada kepercayaan, ritual arti tidak akan memiliki makna. Rahwana kemudian pergi. Para prajurit Asura meniupkan trompet tanda perang. Rahwana keluar dengan keretanya, dikawal oleh pasukannya. Hanuman dan pasukan Wanarasena meneriakkan kata Jayalah Sri Rama. Rahwana berjalan ke depan. Rahwana berpikir bahwa Dewa Wisnu harus melakukan reinkarnasi sebagai manusia untuk membunuh saya. Saya telah membuat Wisnu tidak berdaya untuk berkeliaran di hutan.
Saya menculik istri Rama dan dia tidak dapat melakukan apapun, dan hari ini dia datang dan berdiri di medan perang dengan pasukan Wanarasena yang lemah ini. Saya sangat hebat dan semua dewa telah menundukkan kepala. Rahwana mengatakan kepada Rama bahwa dia tidak akan membiarkan perang ini berlangsung hingga matahari terbenam. Saya tidak akan memberikanmu kesempatan untuk pergi. Matahari akan terbenam setelah melihat kematianmu dan seluruh pasukan Wanarasena. Rama berdoa dan menarik tali busurnya. Rama melepaskan tali busur dan menciptakan sebuah suara. Sinta mengatakan bahwa ini adalah suara busur milik Rama, yang berarti bahwa perang Dharma antara Rama dan Rahwana telah dimulai. Rama dan Rahwana meminta pasukan mereka untuk saling menyerang. Perang akhirnya dimulai. Sugriwa mengatakan kepada iblis singa bahwa ini adalah hari terakhir bagi semua orang berdosa, kalian semua akan mati bersama Rahwana. Asura tersebut berkata kepada Sugriwa, kami akan menangkap semua wanara dan membawanya ke Alengka, kami akan membuatmu tetap hidup, kamu akan bertanya mengapa hari ini tidak menjadi hari terakhir hidupmu. Dia tertawa. Sugriwa bertarung dengannya. Rahwana tersenyum melihat pertempuran itu. Beberapa tentara Asur jatuh. Iblis Asura, Upaj melempar ular beracun ke Wanarasena. Laksmana datang di depannya. Sugriwa bertarung dengan Asura dan berteriak. Rama dan Rahwana melihat. Jembawan melempar tentara Asura jauh-jauh dengan tenaganya. Upaj melempar ular ke arah Laksmana. Laksmana menembakkan panah dan membunuh semua ularnya. Upaj mengirimkan lebih banyak ular dan Laksmana menembak lagi. Upaj melemparkan asap hitam dan Laksmana menembakkan panah ke arahnya. Hanuman melihat Asur mencekik Sugriwa dan memukulnya. Rahwana melihat dengan khawatir. Hanuman memberikan gada kepada Sugriwa dan memukul Asur dengan tangannya. Hanuman mengangkat Asur dan mematahkan tulangnya. Rahwana marah melihat situasi ini. Laksmana mengucapkan mantra dan Upaj melihat bayangan dewa ular di sekitar Laksmana. Dia terkejut melihat avatar dewa Sesha milik Laksmana dan berdiri tak berdaya. Laksmana menembakkan anak panah ke leher Upaj dan membunuhnya. Rahwana menjadi marah. Rahwana dan Rama saling menembakkan anak panah dan anak panah itu meledak di udara karena tabrakan. Rahwana menembak lagi. Anak panah melewati Rama. Rama berbalik menghindar. Rahwana tertawa. Sinta menunggu di Taman Vatika. Rama menembakkan anak panah ke arah kereta Rahwana, dan payung atapnya jatuh. Rahwana melihat dengan marah. Rama menembaknya lagi dan busur Rahwana terjatuh. Rahwana mengambil senjata dan anak panah Rama membuat semua senjatanya terlepas. Rahwana menghadapi banyak anak panah. Satu panah mengenai lengannya dan satu anak panah lainnya mengenai dadanya. Rahwana dilindungi oleh baju pelindungnya dan menyingkirkan anak panah tersebut. Dia mematahkan anak panah tersebut dan membuangnya. Rama berpikir mengapa serangan saya tidak mempengaruhi Rahwana. Rahwana menerima petir dari langit dan memperoleh busur astra yang sakti. Dia berkata, Rama, kamu harus mati di tangan Rahwana, motif hidupmu di bumi akan terpenuhi. Rahwana tertawa dan mengucapkan mantra. Rama dan Rahwana saling membidikan anak panah satu sama lain.